Maksudnya kita gampang diprovokasi, negara lain juga kok. Kurang apa Amerika? Iya. Jadi kalau kayak masuk ke neraka gara-gara rambut saya kelihatan 1-2 lembar gitu, nggak apa-apa. Nanti saya di sana ngopi sama neneknya. Nggak ada donor juga, duit sendiri yang dipakai. Welcome to Total Politik. Jumpa lagi. Kali ini agak berbeda dan spesial ya. Dua dikepung sama dua orang pakai baju merah, tapi dua-duanya bukan PDI Perjuangan, tapi PDI Pergaulan kali. Bukan juga. Bukan juga ya. Nggak ada hubungannya. Nggak ada. Tapi satu di antara kita ini ada yang pernah tinggal di istana. Iya. Yang katanya dulu adiknya punya meja-meja Olimpik yang nggak boleh dibawa pulang. Lion Star, bukan Olimpik. Olimpik yang dari serbuk-serbuk kayu itu, Bos. Oke, sudah bersama di istana ada itu juga ya kan. Iya. Dan cuma itu yang bisa dibawa pulang karena beli sendiri di PRJ ya. Iya, sudah bersama kita anak presiden. Yeni Wahid. Halo, thank you Mas sudah mau datang ke Total Politik. Terima ya kan? kasih. Tapi yang tadi dibilang PDI itu, kita mah PDI. Apa tuh? Perkumpulan Damai Indonesia. Ya, untung bukan Perkumpulan Damai Sejahtera. Kalau nggak jadi partai Anda mah. Menarik ya. Iya, ini gue sangat kaget gitu. Gue juga agak speechless ini Iya, sebenarnya. Mbak Yeni datang biasanya kan kita Inaya kan. Inaya yang kan sepatu brutal. Banser ini kan. Inaya pernah ke sini Mbak. Ke acara Pakai kita. sepatu apa Dogmart gitu. Ini apa nih? Sepatu Banser. Ini yang paling civilized ya. Anak Gus Dur yang lebih civilized kelas. Iya kan? Membosankan lebih tepatnya. Tapi yang Mbak Yeni ini orang kenalnya politisi aja atau intelektual aja Ya, atau tapi aktivis anak Gus social Dur society yang juga. pertama gua kenal ya Mbak Yeni, yang paling gua pertama tahu dari media karena yang semua orang tahu ya Mbak Yeni. Iya. Inaya ini malah bingung juga orang. Iya. Dan Mbak Yeni ini ketua Federasi Panjat Tebing. Rin. Iya. Coba kasih cerita dulu Mbak, gimana bisa kecemplung di Federasi Panjat Tebing sih? Yeni Wahid, iya kan? Gimana coba Direktur Wahid Foundation, anak Gus Dur, biasanya kalau panjat tebing. anak presiden itu tugasnya panjat yang lain kan, panjat sosial gitu. Panjat proyek, panjat doa. Panjat kekuasaan. Gimana Mbak cerita Mbak? Coba kasih cerita dulu dong, panjat tebing nih apa spesialnya dan kenapa Yeni Wahid mau ngurusin panjat tebing sih? Panjat tebing Indonesia itu atlet-atletnya adalah atlet elit dunia. Jadi mereka adalah atlet yang sudah mampu bukan cuma menang menyabet medali emas, perak, perunggu. Kita pernah dalam satu kesempatan tiga-tiganya kita sabet gitu. Tapi mereka juga banyak memecahkan rekor dunia. Terakhir kemarin di Villars di Swiss sama di Salt Lake City di Amerika. Kita 2 kali mecahkan. Nah, jadi buat saya pribadi gitu ya ini luar biasa sekali. Kalau saya bisa membantu berkontribusi sedikit untuk lebih memperkuat lagi gitu prestasi dari para atlet, kenapa enggak? Biasanya kan pimpinan federasi olahraga tuh orang yang lama terjun berkecimpung di federasi olahraga itu Enggak sendiri. juga. Emang Pak Erlangga main wusu. Kan main set ya. Enggak Emang juga. Pak Budi Gunawan main e-sport. Enggak. Main kali ya. Main. Mobile Legend Ya, gitu ya. sama ngeliatin yang ngaco-ngaco. Mbak ini emang pernah manjat tebing Mbak? Atau suka? Dia bilang panjat doa. Nah, cuma dulu suamiku yang ketua umumnya. Oh, Mas Faris. Mas Faris, dan Mas Faris itu luar biasa ininya ya, apa namanya? Saya saya Jadi jatuh cinta. politik dinasti di keluarga. Saya KKN ini. Tapi saya jatuh cinta sama Mas Faris. Mas Faris juga, sama pastinya ya. Gitu. Yang kedua panjat tebing gara-gara sering ketemu sama para atlet. Nah, Mas Faris itu ketika jadi ketua umum panjat tebing, dia memperjuangkan bersama Bu Rita Subowo dulu dari KONI gitu ya, untuk agar panjat tebing bisa jadi olahraga di Olimpiade. Nah, begitu jadi olahraga di Olimpiade, otomatis bisa dipertandingkan di Asian Games. Ikut semua ya Mbak ya? Betul. Nah, disitulah kemudian terlihat prestasi para atlet-atlet kita luar biasa. Apa yang bikin kita jagoan Mbak Yen? Panjat tebing kan ini kan bukan olahraga yang terlalu populer secara profesional di sini ya. Atau karena Minta tolong kontur dong sama geografis politik dong untuk mempopulerkan. Iya. kontur geografis kita yang bertebing. Iya, meskipun di mapala kampus ini pasti ada bos. Ada, ya kan? tapi gue nggak lihat, jarang juga lihat orang mendaki Ngaresiano gitu aja. Nggak pernah juga gue lihat selama di Bukit Tinggi kan. Tebing alam bagus banget loh. Kalau di Sumatera ada di Harau. Harau, bagus banget. Payakumbuh tuh. Iya. Terus yang namanya Seven Summit. Bagus tapi Mbak Yeni cuma bisa
bisa lihat dari bawah aja. Iya, saya mendoakan. Saya panjat doa kan tadi. Doakan agar semua selamat gitu. Terus Di Kartens itu juga sebetulnya masuk inian kita. Puncak Kartens kan salah satu Seven Summit di Kartens dunia. Di ini ya Papua ya. Walaupun ya Pasti dengan sponsornya ketegangan- Freeport Indonesia. Enggak juga. Oh enggak. Itu memang tapi jalurnya masih agak bahaya sih. Tapi banyak sekali pemanjat dunia yang ingin manjat ke sana. Nah, jadi banyak yang diurusin sebetulnya. Nah, tapi kalau yang prestasi itu yang sport climbing, masuknya kategorinya bukan tebing alam. Iya. Nah, ini wallnya itu buatan. Kalau itu rekreasi lah ya Mbak ya yang. Kalau itu ya tebing Iya, alam, iya, betul. tebing alam. Ha-ha. Oke, itu agak bahaya ya. Sama ini juga bahaya. Ini juga Iya. bahaya kalau salah-salah juga Iya. jatuh. Iya, Kalau tapi nggak punya banyak pengalaman. orang yang merasa juga hubungan Mbak Yeni sama Caimin ini agak bahaya juga belakangan. Nanti dulu kita bahas Oh, itu belum. dulu, ya. Itu gue mau bridging Iya, belum ya? Belum. Nggak nyambung Lu banget. lu Iya. Lu nggak inget briefing Tapi gini lu. deh, gue minta tolong satu Apa, ini Mbak? dulu. Oh, Minta tolong panjat tebing. supportnya, minta tolong support karena akhir bulan September kita ada kejuaraan panjat tebing dunia World Cup untuk panjat tebing di Indonesia. Pertama kali nih. Iya. Kita agak nekat kemarin bidding dan ternyata diterima. Kita Jadi, ini di Indonesia. hostnya Iya, kita hostnya. di mana Mbak? Pertama kali di Jakarta. Jadi mohon Iya. doa dari semua agar bisa terlaksana dengan baik. Di markas Mapala mana Mbak? Di DKI. Markas Banser. Iya. Penting Mbak. Tapi kaderisasinya gimana sih Mbak? Ini menarik ya panjat tebing ini orang nggak tahu nih katro-katro ini paling main bola tarkam aja kan sama bulu tangkis. Main bola pun cedera kan. Kasti Jawa Nggak, paling kan. Kaderisasinya kita sekarang sudah mulai untuk menyelenggarakan kejuaraan kelompok umur. Jadi yang junior pun kita ambil. Kita bikin kegiatannya supaya bisa langsung kelihatan. Jadi kayak Katibin. Katibin ini yang dua Katibin kali. ini Kati Badan Intelijen Negara bukan. Jadi Katibin ini Kiromal Katibin atlet Jawa Tengah. Ini yang baru terakhir kemarin mecahin rekor dunia. Nah, dia itu mulai dari umur 8 tahun. 8 tahun 9 tahun gitu. Apa iya 8 tahun 9 tahun udah mulai. Iya, dia naik ya. Tembok 19 meter cuma 5 detik. Hah? Coba. Spider-Man apa gimana? Spider-Man, dijuluki Spider-Man ini Spider-Man dan Spider-Woman. Dulu yang Spider-Woman Aris Susanti. Sekarang jadi bintang iklan. Oh iya. Ini Ya, anak-anak Indonesia luar biasa. Hebat ya. Prestasinya iya. Dan ini kan anti mainstream nih. Iya, Maksud gue makanya gue lagi nggak banyak mikir-mikir lihat orang jago panjat tebing ini lucunya di mana gitu Iya. kan. Ini sangat tidak Gus Durian nih cabang olahraga guys. Iya dong. Kita memanjat sampai ke atas. hubungannya. Mbak, ada jokes panjat Hubungan tebing nggak? vertikal. Ada nggak? Coba. Ya kan? Apaan? Oh, Pikir dulu. gua ada satu nih. Apa Yang tuh? ingat, kalau nggak salah di sidang umum MPR apa di mana gitu dulu Presiden Wahid pernah ngomong gini, Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kenapa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa? Karena puji dan syukur nggak bisa manjat sendiri. Kebetulan memang puji dan syukur belum termasuk atlet kita. Belum ada. Dulu ada puji-pujian. Syukur belum ya. Syukur yang belum ada. Jadi syukur masih harus dipanjatkan. Gitu. Syukur ada anggota Puji DPR. sudah bisa mandat sendiri. Iya. Mbak Yeni ini di antara semua Mbak Yeni adik kakak nih ya, yang paling serius di politik kenapa cuma Mbak Yeni gitu? Ya itulah dijerumuskan oleh yang lain. Iya. Kenapa yang lain tuh Lari serius? duluan. Iya. Keburu kabur. Dia bilang, Mbak lu Alisa, aja. Mbak Alisa ngurusin apa civil society kan. Meskipun Mbak ini juga direktur Iya, White Foundation, sama juga. sama. Inaya berkebudayaan. Sama lah. Sama cat-cat rambutnya itu kan, kayak gulali itu. Iya, pakai sepatu banser kan kemana-mana. Mbak Anita di masyarakat anti korupsi dan Anti-korupsi, segala macam. anti-hoax. Anti hoax. Kenapa Mbak ini mau? Politician. Nggak sengaja, semuanya nggak sengaja aja gitu. Jadi karena dulu kan saya kerja untuk koran Sydney Morning Herald, koran Australia. Iya. Nah, jadi Tapi base di Jakarta. base di Jakarta. Kita kita punya biro Jakarta melaporkan semua yang ada di Indonesia gitu. Jadi disitulah saya banyak dikirim ke daerah konflik dan lain sebagainya. Nah, jadi mungkin jadi sparring partner untuk Bapak. Kalau ngobrol, saya banyak kasih feedback. Ini loh situasi di lapangannya kayak begini, Pak. Gitu. Jadi berjalan dengan natural saja gitu. Yang lainnya agak kurang nih. Yang lainnya sibuk dengan, nggak maksudnya Mbak Lisa baru punya anak. Iya. Terus kemudian yang Nita sama Ina kan masih
SMA, nggak ngerti gitu-gituan. Jadi ya terjadi dengan begitu saja. Dan kebetulan waktu itu kan Bapak habis stroke. Nah ketika Bapak habis stroke, saya suka nggak tega kalau ngelepas pergi sendiri gitu. Jadi saya suka cuti-cuti nemenin Bapak kemana-mana. Termasuk ketika lama-lama ini nggak masuk cuti terus nih. Cuti selama-lamanya aja lo Yan. Kata bos gue gini, begitu Gus Dur jadi presiden, aku telepon ke kantor, bos kayaknya saya nggak bisa masuk nih sampai seterusnya. Why? Dia bilang gitu. Itu kan, sampai sebelum Gus Dur jadi presiden masih kerja masih berarti? Masih kerja. Why? Kata bos gue kan, kenapa nggak bisa masuk? Babe gue baru diangkat jadi presiden. Kayaknya baru sekali ini loh ada orang alasan pengunduran dirinya kayak gitu mungkin. Dan nggak mungkin, saya udah nggak mungkin jadi wartawan. Kenapa? Pasti saya nggak akan objektif lagi. Pasti saya nggak fair, nggak akan balance gitu, akan bela Bapak. Jadi sudah mengingkari prinsip jurnalisme. Sadarlah, ya udah mundur sekalian. Jadi kalau memang tidak bisa menjaga independensinya, mendingan fade away dulu ya. Gitu. Atau Bang Abdi. Ini pertanyaanku juga sama pernah aku tanyakan ke Mbak Inaya. Jadi saya ini orang Sumatera Barat gitu. Kan tahulah gimana situasi kami beragama itu di Sumatera Barat. Gimana gak ngerti gua. Bersemangat. Rendang babi bos, sudah. Kalau kita mau bicara soal rendang babi ya, kan nanti kita ngomong kalau mau ya. Gak apa-apa, kalau mau singgung dikit gak apa-apa. Saya ngelihat memang ini bukan fenomena cuma di Indonesia. Karena soal bahkan makanan menjadi identitas politik itu fenomena dunia. Karena saya sering halan-halan ke luar negeri gitu kan, sering lihat macam-macam. Salah satunya ketika ke Prancis, saya diundang pemerintah di sana, ketemu dengan difasilitasi dengan siapapun mau bicara gitu ya. Ketemu dengan orang-orang Muslim di Prancis. Itu sekitar 10% dari populasi. Jadi gede banget populasinya. Nah, salah satu yang mereka tanyakan ke saya gini, situasi daging halal di Indonesia gimana ya? Bingung gue. Hah? Daging halal di Indonesia baik-baik aja. Gitu kan, hampir semua daging baik-baik aja, nggak gitu. pernah berontak ya kan? Jadi ternyata itu menjadi isu politik besar. Dan salah satu kandidat presiden itu di mana pemilihan kemarin di Prancis. Macron yang pas Macron lawannya Marine Le Pen itu dia pakai isu daging halal. Dia mengatakan bahwa orang yang makan dan menjual daging halal, orang ini tidak patriotis. Orang ini tidak nasionalis. Sampai kayak begitu, dan isu dia politik politik banget, dan platform politiknya adalah kalau dia jadi presiden, dia akan menghapus semua daging halal dari seluruh Prancis. Wah, mantap. Jadi nggak ada sertifikasi halal intinya lah ya. Agak gila boro-boro juga sertifikasi halal. Jualnya aja nggak bisa gitu. Nah, bahkan jadi, yang di warung Yahudi itu juga kosher kan? Kosher. Iya. Sama berarti. Kayaknya dia lebih banyak kalau soal anti Yahudi, antisemitism itu kan sudah lama, isu yang lama sekali, sehingga orang lebih hati-hati untuk menyinggung isu soal anti Yahudi. Tapi karena kan takut dianggap antisemitik. Soal halalnya lebih ketat Yahudi kan, Mbak? Lebih ketat orang Yahudi. Koshernya lebih susah dibandingkan Islam gitu. Nah, tapi kalau soal Islam ini kan baru, dan Islamofobia lagi gencar-gencarnya di Eropa. Lagi hype ya. Banyak politisi di negara-negara Eropa itu platformnya adalah memang menyerang Islam. Apalagi pasca pengungsian dan marak ini Mbak ya, dari Timur Tengah. Betul. Dan karena memang isu agama dan isu politik ini adalah isu yang sangat mudah dipakai untuk mengkonsolidasi posisi politik. Kenapa? Kalau udah isu agama, orang nggak mikir rasional, langsung emosional. Nah, termasuk rendang babi di sini. Nah, ini isu baru Gus Dur banget nih dibanding panjat tebing nih. Tadi kita punya kewajiban untuk tadi mensosialisasikan salah satu national treasure, memasyarakatkan panjat tebing. Seperti Pak Erlangga memasyarakatkan wushu. Kita lihat gampang nih wushu. Nah, jadi memang masyarakat yang sangat mudah sekali diprovokasi dengan isu-isu yang seolah-olah dangkal banget. Harus populisme ya Mas. Kalau buat sebetulnya secara logika ya, rendang babi gitu ya. Ya udah aja kasih tulisan haram, nggak usah beli, nggak usah dibikin geger-geger gitu kan. Kalau ini lapor polisi juga kemarin, sampai lapor polisi sampai apa segala macam kan. Jadi persoalannya jadi gede banget. Dan tidak hanya lapor polisi, tapi kepala-kepala daerah berlomba mengutuk, berlomba merazia, berlomba ya kan. Jadi ada show of force juga. Ada euforia yang terlalu tinggi dibangun. Dan kalau dianggap kita diam atau tidak atau membiarkan, itu dianggap ikut mendukung gitu jadinya. Betul.
Tapi kalau dianggap kalau kemudian bersuara dianggap suka makan babi kan repot jadinya gitu. Jadi kalau dia memang iya sih. Ini kan kayak Holy Wings terakhir aja kan, Mbak. Gitu. Kayak Holy Wings ditutup misalnya kan. Holy Wings ditutup akhirnya semua kepala-kepala daerah berlomba-lomba untuk mengutuk Holy Wings dan berusaha untuk menutup Holy Wings gitu. Holy Wings sih memang salah karena dia tidak punya izin edar kan, tidak izin jual beli dan lain sebagainya gitu. Jadi memang kalau salah itu pendekatan ini. hukumnya oke lah ya. Makanya seharusnya pakai pendekatan hukum aja. Begitu semua pakai pendekatan agama, jadi mudah terprovokasi masyarakat kita. Mbak Cak Nun dulu pernah bilang gini, kita ini kan negara muslim, mayoritas muslim. Jadi makanan halalnya tuh lebih banyak dibanding makanan non halalnya. Harusnya tuh, ini kata Cak Nun nih bukan kata gue ya, harusnya MUI atau Kementerian Agama tuh bikinnya sertifikasi haram aja, jangan sertifikasi halal. Kalau kita ke supermarket, beberapa supermarket di Jakarta kan memang begitu. Di beberapa aisle-nya ya, di beberapa itu apa namanya rak-raknya tulisannya mengandung babi. Ya udah kita jauh-jauh dari situ gitu. Nah, jadi apa namanya, dan kalau dalam Islam sebetulnya yang paling penting itu bukan cuma sekedar itu ya. Jadi ada banyak makanan yang sebetulnya tidak membawa kebaikan atau bisa membawa harm gitu ya, doror gitu, membawa kerusakan di badan kita gitu. Itu juga seharusnya diwaspadai dan dibilang ke konsumen. Itu kan perlindungan juga. Jadi jangan cuma fokus ke babinya. Misalnya makanan-makanan yang apa namanya bisa membahayakan kesehatan. Itu seharusnya kita sama-sama mengingatkan masyarakat jangan mengkonsumsi kayak gini dan harus dikasih tahu masyarakatnya. Oke. Ya, Gitu. saya pengalaman ya, Mbak. Mungkin saya belum pernah ke banyak negara gitu ya. Yang paling Makan babi udah? Jamu belum, ya? Belum. Hah? Jamu. Apa? Ya. Bukan. Enggak, soal ini, soal daging. Jamu dicampur semen. Hah? Apa Saya tuh? pernah baca. Jamu. Sorry. Gue jadi kaget. Iya. Jamu soalnya di Jawa ini istilahnya untuk tempat Nggak, ada yang nakal-nakal, ada yang nakal-nakal. Nah, ini kalau soal halal ini menurut yang saya tahu gitu, malah yang paling bagus tuh Singapura gitu, Mbak. Dalam ketat pengelolaan halalnya gitu ya, dan orang Muslim sebagai kelompok minoritas di sana itu kan sangat secure ya. Kita pun kalau makan di situ udah pasti halal nih karena merasa sistemnya bekerja dengan baik gitu. Nah, tapi kan Muslim minoritas di sana. Nah, iya minoritas. Nah, ini kan justru pemerintahan Singapura sangat demokratis melindungi hak-hak minoritas gitu kan. Nah, kalau kita di sini apa problemnya Mbak Yeni dan melihatnya? pelayan restorannya juga ngingetin. Misalnya kita mau masuk restoran gitu ya, dia jual babi di situ. Dia akan ngomong ini di sini jual babi ya. Oh ya udah nggak jadi masuk kita kalau kita nggak. Misalnya kadang kita cuma mau masuk doang nggak ngerti nggak baca-baca dulu. Kecuali kompromis misalnya yang penting kita nggak makan babi gitu bisa aja kan itu kan kembali ke customer-nya masing-masing. Tapi paling nggak dia udah inform kan? Iya, dia akan menginformasikan dulu. Indonesia ini memang suka emosional ketika berkaitan dengan isu-isu agama. Ya politik identitas itu gampang sekali dipakai untuk memprovokasi masyarakat dan itu bahaya. Nah sama, tapi kita juga jangan ini sendiri ya, jangan bangga bahwa kita punya prestasi dalam hal itu gitu ya. Maksudnya kita gampang diprovokasi, negara lain juga kok. Kurang apa Amerika? Lihat dong di Amerika kayak begitu. Jadi kayak gejala global nih Mas. Ngeri banget, ini gejala global. Di India juga sama. Di India kelompok Hindu kerasnya, garis kerasnya kan juga luar biasa. Dia FPH ya, mengintimidasi Front Pembela warga Hindu ini ya. Betul. Dia dia mengintimidasi masyarakat Muslim dan Kristen di sana. Yang minoritas gitu. Yang ya. minoritas. Di mana di Myanmar juga sama. Kelompok Islam Rohingya yang jadi korban dari kelompok Buddha radikal. Artinya dalam hal ini kita jangan melihat bahwa radikalisme itu dilakukan oleh satu agama saja. Ini bisa dilakukan oleh semua orang. Dan semua kebanyakan mayoritas. Semua kelompok agama yang mudah diprovokasi. Oleh siapa? Oleh pemimpin-pemimpin kelompoknya. Dengan menggunakan bahasa agama mereka. Kalau di Korsel tuh BTS Army, Mbak. Front Pembela Army Ormasnya ya. Kan jadinya nyanyi doang. Oke lah. Oh itu lebih militan Mbak, kita kata-katain personelnya bisa dipersekusi doxing kita. Iya kan? Nih balik ke pertanyaan saya tadi, Mbak. Nih saya belum bukan belum puas tapi pengen tahu dari Mbak Yeni juga. Ini kan
hampir semua anak Gus Dur berjilbabnya ya nggak sesuai dengan orang kampung saya lah gitu. Justru sesuai dengan orang kampungmu Ya, dulu. yang sekarang maksudnya dulu. dulu. Ha-ha. Yang sekarang Iya, gitu. iya. Nah itu gimana tuh penjelasannya tuh Mbak? Karena Gus Dur itu adalah orang yang suka yang mendahului tren. Kami anak-anaknya juga harus begitu. Sekarang tren dunia juga kalau kamu ke Saudi, Lagi pendek rambutnya, potong rambutnya pendek semua, pada nggak pakai jilbab. Kerudungnya rambutnya lebih banyak kelihatan dibanding rambut gua. Di Saudi gitu, seperti itu. Iya, lagi tren sekarang rambut pendek Trennya di begitu. karena udah Jadi dibebasin. MBS ini ya, Iya. bikin reformasi Iya, ya. sejak ada konser K-pop juga di Jeddah kan. Udah ada rave party Iya, sekarang. Iya, betul. Di Jeddah gitu. Artinya bahwa Gus Dur mendahului tren. bisa melihat Iya. itu tren ke depan. Nah, kita harus ikut itu gitu. Kalau buat saya ingin mempertahankan kehormatan dari nenek-nenek kita, moyang-moyang kita yang dulu memang model kerudungnya kayak begini. Tapi masa kemudian mereka orang kan sekarang narasi yang dibangun adalah kalau nggak pakai kerudung yang rapat, nggak pakai jilbab yang rapat, pasti masuk neraka. Iya kan Gitu disebutnya nggak syar'i gitu. nggak syar'i. Iya. Mama nenek-nenek kita mau masuk neraka semua. Nah ini saya mau platform ini saya pakai untuk bela mereka juga. Oke. Masa moyang kita, kamu rela bilang bahwa nenekmu lihat deh di foto-foto zaman Iya, dulu. iya. Itu semua kerudungnya juga kayak saya. Bahkan jatuh-jatuh gitu Iya. ya. Kalau gue kan masih gue penitiin. Ibaratnya benar, gitu. iya. Ini jatuh-jatuh dan biasa aja. Ya, biasa aja gitu. Jadi kalau kita mau bicara panjang lebar soal debat soal aurat segala macam panjang ini Iya, gitu iya. ya. Apa namanya? Tapi ada satu riwayat bahwa cicit Nabi sendiri ya, Sayyidah Sukainah itu juga modelnya begini. Kadang malah suka jatuh-jatuh gitu kerudungnya. Makanya dia terkenal dengan gaya rambutnya yang curly. Gitu. Nah, jadi buat saya ya sudahlah ini memang ini memang orang interpretasinya bisa beda-beda dan orang sekarang sedang keras gitu soal Iya. identitas Betul. dan hanya satu interpretasi. Yang kita protes adalah kalau kemudian orang lain dianggap kafir, ya orang yang hulu takfiri. Jadi orang yang gampang sekali berlebihan dalam mengkafir-kafirkan orang lain yang dianggap tidak sama dengan dirinya. Nah, kenapa saya tetap mau kerudungnya kayak gini? Untuk memberi menjadi tonggak. Iya. Jadi tonggak agar tetap ada yang seperti ini, tetap ada yang berbeda. Memberikan energi buat orang-orang yang mungkin setuju dengan Mbak ini tapi mungkin takut berekspresi Atau jadi bahkan lebih yang tidak mau pakai lebih jilbab percaya diri. gitu. Itu kan perjalanan hidup semua sendiri masing-masing gitu. Tapi ini kan kalau saya cuma pakai jilbab kayak gitu Iya. gampang banget kan. Iya. Ya, mudah aja tinggal ya penitinya ditambah satu. tinggal di bawah juga. Iya, Iya. tapi bukan itu. Ini kan simbol. Tapi yang dianggap orang kan kemudian dicibir kan, ya ini keluarga Gus Dur loh. Gus Dur Kiai. yang menjadi kiai, ketua umum PBNU sekian periode, presiden, rujukan umat untuk dari bernegara, berkehidupan sosial dan bersyariat. Gimana Mbak? Iya, bunyai-bunyai juga dulu kerudungnya kayak saya semua. Itu neneknya orang-orang yang mencibir inilah. Jadi kalau dibilang nanti Iya, saya ya. masuk ke neraka, Nenek-nenekmu gimana bos? Ya. kalau kayak masuk ke neraka gara-gara rambut saya kelihatan 1-2 lembar gitu, nggak apa-apa. Nanti saya di sana ngopi sama neneknya. Asik, Ini Bos. jawaban asiknya Bos. Ini Gus Dur baru. Ya, kalau Inayah kan Red Bull. Iya, Inaya masa kita lagi podcast Mbak, tiba-tiba dia ngomong terakhir, minuman apa yang menguasai Indonesia? Apa ya? Red Bull dia. Maksudnya? Red Bull Mbak. Oh alah. Ampun. Gua tanya soal jilbab, Red Bull. Pengalian isu. Iya, bibir jurang sekali. Tapi itu ya Gus Dur banget ya. Nah, ini ada tweet Gak nih, apa-apa dan apa namanya ya, di luar itu banyak banget yang bahwa banyak sekali muslimah yang bahkan tidak berjilbab. Itu perjalanannya sendiri. Saya ketemu segala macam, mau ketemu putri-putri raja lah, ratu-ratu di Dan itu Timur Tengah ya Mbak? Timur Tengah semua. Syarifah. Tahu nggak lu Syarifah? Apa itu? Itu. Iya. Itu istilahnya ya. Itu nggak pakai jilbab semua. Saya sering sekali pergi ke negara-negara Timur Tengah karena sekarang lagi sering gitu ya, karena banyak hubungan yang sedang kita bangun. Biasa banget.
Saya ketemu dengan para kiai-kiainya lah di sana, ya terima saya apa adanya. Tapi di sini kok malah yang mungkin kita ini aja, kita husnudzon, berpikiran baik bahwa mereka sebetulnya hanya ingin agar semua baik semua bisa masuk surga sesuai definisi mereka. Nah, itu sebetulnya salah satu problem dari fanatisme beragama. Timbulnya dari niat baik. Niat baiknya ingin menolong orang. Gini, kalau di WhatsApp grup itu gini, hanya sekedar mengingatkan. Benar. Ya, kalau kata ini bukan cuma kata penyair T.S. Eliot gini. 80% kekacauan di dunia ini diawali oleh niat baik. Nah, betul. Niatnya supaya selamat masuk surga bareng-bareng. Niatnya terselamatkan. Dan ini bukan cuma di Islam loh. Di Kristen kan juga gitu. Kalau tidak dibaptis dengan cara tertentu, dia juga tidak akan selamat. Nanti nggak akan diselamatkan oleh Kristus. Karena gitu juga. Ini kan fanatisme yang luar biasa sekali. Niatnya apa? Bantu orang supaya bareng-bareng masuk surga. Perkara niatnya baik. Niatnya baik. Mbak, tapi gini kan kalau kata Mbak Yeni tadi kan gejala global nih Mbak. Kita nih punya vaksin yang lebih oke atau vaksin kita nih agak lemah nih, jadi lama-lama nih bisa terserang penyakit global juga yang lebih parah. Kita jauh lebih kuat dibandingkan negara lain menurut saya. Karena kita memang secara kultur gitu, kita orang yang sudah terbiasa dengan kebinekaan, dengan keragaman, dan kemudian dasar negara kita sudah mewadahi itu. Jadi di sini kan semua orang punya hak yang sama. Mau dia Kristen, Islam dan lain sebagainya, mau orang dari Sumbar, mau orang dari mana, dari orang Jombang gitu kan, sama aja haknya sama di mata negara, punya kesempatan yang sama. Mau dia sipit, mau dia keriting kan gitu kira-kira. Nah kalau di beberapa negara kan tidak. Ada yang pengecualian, ada yang harus identitas tertentu yang diunggulkan. Kayak Malaysia misalnya, Melayu gitu. Misalnya. Ini gitu. Nasionalisme kita egaliter gitu. Betul. Nah kita punya Pancasila juga. Pancasila itu adalah sebuah dasar gitu ya, mitsaqun walido kalau orang Islam bilang, ikatan suci. Jadi dia menyatukan semua, dia mewadahi semua umat beragama, dia memberikan ruang bagi umat beragama untuk difasilitasi oleh negara dalam beribadah, tapi juga dia membuat batasan supaya tidak ada diskriminasi satu sama lain. Bahkan orang-orang yang tadi sekedar mengingatkan itu juga bisa hidup damai dan bisa berekspresi sesuai dengan ekspresinya dia gitu kan Mbak. Ya paling kita cuma gitu kan, nyebelin aja gitu kan. Suka pakai bawa spanduk haram mengucapkan selamat Natal. Oh terima kasih Pak Haram gitu kan. Jadi sebenarnya sejauh apa sih negara bisa intervensi kehidupan beragama ini menurut Mbak Yeni? Kalau di Indonesia dibandingkan negara lain ya, sebetulnya kita malah cukup proporsional asal negaranya betul-betul menggunakan konstitusi sebagai landasan. Ya, menggunakan landasan hukum. Jadi bukan karena desakan dari kelompok-kelompok yang mengaku berasal dari mayoritas. Jadi bukan politik yang dijadikan acuan, tapi betul-betul hukum. Ya. Kalau di negara kita kan sama semuanya. Jadi kalau ada orang yang kemudian menggunakan isu agama, isu kesukuan dan lain sebagainya untuk melakukan provokasi, begitu itu punya dampak untuk mengakibatkan kekacauan atau bisa terjadi tindakan-tindakan yang menggunakan kekerasan, itu harus sudah ditindak. Jadi kan pendekatannya pelanggaran hukum itu tadi. Pelanggaran hukum. Nah, kalau dulu tapi kalau kebebasan berpendapat kan boleh aja. Nyebelin aja memang gitu ya. Nyebelin sama kriminal itu dua hal yang berbeda. Berbeda. Ya Jadi, udah. Kalau nyebelin itu sekedar mengingatkan. Kalau kriminal itu memaksa. Nah, dulu kan Gus Dur pernah mau bubarin Kementerian Sosial. Sudah membubarkan Kementerian Sosial dan Kementerian Penerangan ya. Dan Kementerian Agama juga ada idenya kan dulu. Kalau kata Gus Dur gini, di Kementerian Agama itu semua ada kecuali satu, agama. Nah, gimana? Nah, maksudnya masih penting nggak atau masih relevan nggak Mbak? Misalnya kayak beberapa negara ya kita tahu mereka nggak punya Kementerian Agama, tapi mereka punya badan haji gitu yang ngurusin haji. Lebih ke administratif dan biasanya wakaf. Dan Gus Dur kan juga pernah bilang bahwa sebenarnya Kementerian Agama itu dibangun dan dibentuk itu sebagai
quote unquote afirmasi dan akomodasi politik dari untuk kelompok NU gitu. Hafal banget Anda Gus Dur ya. Deskripsi saya. Tapi memang keluarga kami agak dinamis. Karena eyang saya, bapaknya Gus Dur itu Menteri Agama pertama. Kata Gus Dur, bapak saya diakomodasi gitu. Iya bener juga ya Pak ya. Iya benar. Jadi Gak apa-apa. Itu Gus Dur lagi ngatain bapaknya sendiri. Enggak juga. enggak, tapi masih ada relevan nggak sih Pak ide Gus Dur bilang ya masalah penerangan quote unquote komunikasi dan masalah sosial itu biar masyarakat aja, termasuk Kementerian Agama. Biar civil society, biar masyarakat sendiri yang menentukan. Wahid Memang ada Institute hal-hal ini yang harus urus. Masih relevan. Yang harus Ada urus hal-hal itu yang Wahid Institute gitu. Kita udah banyak ngurusin hal-hal lain. Udah, asal diurusin dia aja negara mau mundur loh. bos, capek bos katanya bos. Kita udah bikin segala macam loh, apa namanya program desa damai kita yang sama PBB gitu kan, itu kan untuk menumbuhkan toleransi di tingkat akar rumput. Ini kan harusnya negara yang ngurusin. Nah itu makanya pertanyaannya. Coba. Itu relevan nggak Pak itu negara Ide Kementerian kembali Agama ke ini. masyarakat yang ngurusi dibanding negara yang ngurusin. Ya udah ini nyaplok-nyaplok agama ini semua. kita sama kita aja lah, jangan negara ikut-ikut campur gitu loh. Kalau kita lihat sekarang, begitu ada reformasi, ini kan peran dari civil society, masyarakat sipil sebenarnya lebih muat. Negara kita ini luar biasa karena kerjasama antara aktor negara dan aktor non negara itu sebetulnya bisa terjadi di banyak ruang, di banyak kesempatan gitu ya, termasuk dalam hal agama. Nah mungkin kalau sekarang dengan begitu beragamnya pendapat dan juga masyarakat kita yang sangat mudah dibentur-benturkan, justru perlu orang yang menjadi penengah dan orang yang memberikan final say lah gitu ya, kata akhir. Contohnya gimana soal penetapan Lebaran, Sidang penetapan isbat haji, itu sidang tetap ada isbat, gunanya segala gitu macam ya. Kalau diserahkan ke masyarakat ya memang jadi beda-beda, bisa berantem satu sama lain gitu. Perlu ada otoritas untuk Perlu menjadi ada penengah di otoritas. tengah civil society yang semakin bisa ekspresi gini Mbak ya. Betul. Nah, termasuk juga kayak misalnya soal sertifikat halal gitu. Sekarang kan sudah di tangan pemerintah nih. Lebih baik Kalau dulu civil society. kalau dulu civil society dan tidak ada MUI itu civil society ya? Civil society bagus asal transparan. Ketika semua hal tidak transparan, ya itu jadi masalah. Kalau negara ada mekanisme, kita bisa Ada cek. BPK, BPKP Ada BPK, dan macam-macam dan lain kan. sebagainya. Itu lebih baik di situ. Jadi yang paling penting itu sebenarnya mekanisme jalan. Mau pakai civil society, mau pakai aktor negara, mau pakai apapun, asal rakyat ini tahu. Ini gue ngumpulin duit pajak segitu banyak, ini pakai apa sih? MUI itu Bayar civil pajak. society berarti ya. Civil Mbak? society, Oke. memang dia lembaga non negara kan, Iya. walaupun banyak dibantu negara. Gitu. Wajib dan tidak wajib diturutinya gimana tuh Mbak? Kalau Yang mana? MUI dalam perspektif Mbak Yeni, Gus Dur dan keluarga gitu. MUI pernah mengeluarkan fatwa TKW kalau mau keluar negeri harus didampingi oleh muhrimnya. Ternyata banyak yang TKW berangkat sendiri juga gitu. Nggak ada didampingi muhrimnya. Nah itu dari situ udah. Iya. MUI juga pernah mengeluarkan fatwa bahwa merokok itu haram. Ya ternyata masih banyak banget yang ngerokok orang Indonesia. Kiai-kiai Ya, dari situ lagi sudah- bos yang itu ngerokok. realita yang seperti itu gitu. Jadi ya menurut saya ya bagus saja. Berarti Kalau- tidak transparan atau gimana Pak? Bukan, artinya yang bagus di Indonesia itu adalah banyak masyarakat bisa memilih mau Oke. ikut siapa. Oke. Selama ya nggak usah gontok-gontokan, nggak usah saling mengintimidasi, nggak usah saling kafir-kafirin kan gitu kira-kira. Tapi kalau masih bilang ya udah gue nggak mau ngerokok ya oke silakan gitu. Ya udah gue masih mau ngerokok satu-satunya masih boleh gitu ya walaupun belum nggak halal, Iya. makruh gitu ya. Iya. Yang lainnya udah nggak boleh gitu kayak kata orang-orang Islam. Artinya belum tentu jadi kebenaran untuk semua gitu loh Mbak ya. Iya ada yang namanya perbedaan pendapat di Islam itu sudah bagian dari ini yang kita pahami gitu ya. Ikhtilaf itu adalah bagian dari alam semesta. Memang Tuhan menciptain beda-beda Iya. gitu. Dan kalau dikelola dengan baik ini bisa menjadi rahmat bagi banyak orang gitu. Kebayang nggak kalau semuanya sama? Kan kayak robot kita. Jadi Nah, fatwa penista jadi agama itu belum termasuk- tentu benar. Termasuk kan dulu nih. Termasuk soal fatwa. Soal fatwa gitu ya. Jadi kalau fatwa kan banyak sekarang lembaga-lembaga agama yang punya otoritas gitu dan masyarakat yang akan lihat siapa yang punya otoritas dan Nah, dia kan ikut itu. Itu kan yang gitu. kemudian menjadi dasar bagi orang atau kelompok tertentu mendiskriminasi kelompok atau orang lain, Mbak. Misalnya salah satunya fatwa haram kepada Ahmadiyah gitu misalnya ya. Itu kan dijadikan base landasan gitu bagi orang yang ingin melakukan kekerasan atau melakukan diskriminasi terhadap Melegitimasi. melegitimasi
kekerasan mereka gitu. Makanya di sini aparat keamanan dan aparat pemerintah rujukannya harus kembali kepada undang-undang hukum. Ya kalau orang intimidasi pasti banyak yang mau intimidasi, mau memaksakan kehendak ya pasti banyak gitu kan. Kalau saya maunya saya seperti apa saya maksain, ya pasti rata-rata orang akan begitu. Kepengen apa yang dia sukai itu menjadi hukum atau menjadi tren di negaranya, tapi ya nggak boleh kan memaksakan itu. Nah kalau aparat hukumnya kemudian lebih mendengarkan desakan dari massa, nah itu sudah yang salah aparat hukumnya. Meskipun massa punya legitimasi fatwa tadi ya, yang dikeluarkan oleh ulama. Ini kalau bahasanya gini Mbak. Begitu terjadi diskriminasi terhadap satu kelompok masyarakat, mau fatwa, mau apapun, mau peraturan atau apa segala, begitu terjadi diskriminasi pada warga negara yang seharusnya mendapatkan haknya. Kalau Ahmadiyah itu kan diskriminasinya adalah dia nggak dapat KTP kan? KTP, ya. Karena dukcapilnya nggak berani ngeluarin KTP gitu. Nah kebayang nggak di Indonesia nggak punya KTP? Mau gimana? Stateless. Ya nggak bisa. Mau bikin rekening bank nggak bisa, mau nikah nggak bisa, anaknya juga nggak akan punya akte. Nggak, banyak sekali problemnya. Nah kalau selama negara kemudian bisa memberikan ketegasan, ya perlindungan kepada kelompok minoritas atau kelompok-kelompok yang dipersekusi, orang mau ngomong ini haram, ini halal, ini apa segala macam, nggak penting juga. Oke. Boleh. Iya. Mau ngaramin siapapun boleh. Iya. Anggap gue kafir gitu misalnya, atau akan masuk neraka, nggak apa-apa juga gitu. Pak Haram ini ya. Ntar gue mau ngopi-ngopi sama nenek-nenek lu. Itu bagus banget. Iya. Lucu banget. Ya, nenek lu pasti nenek moyang lu kan juga lucu banget. Apalagi moyang gua. Itu. Moyang gua nggak pakai apa. Iya kan, Inaya Wahid Anda belajar bikin jokes sama Iya, jangan dikit-dikit. Red Bull. Ri, tapi sebelum kita masuk ke hal-hal Toma profan. Ya, profan politik nih ya Mbak ya. Ini bagian kembali ke soal civil society dan pengelolaan umat dinilai ya. ACT. Iya, aku mau nanya soal itu. Ini lagi headline majalah Tempo. Salah kita ya. Kenapa? Memilih ini pekerjaan ya. Iya. Itu seharusnya badan amal loh kita itu. Anda Alphard Anda tuh dari ini nggak Pak, lembaga donor? Enggak lah, Alphardnya Mbak Yeni udah jelas ada tulisannya NU 194. Jangan sebut. Janganlah. Dikuntit nanti. Itu apa dari suami? Iya. Suami jelas bisnis. Iya, wah, jelas semua. Benar-benar. Jadi bukan dana umat ya? Bukan dana umat ya? Kan soalnya di situ juga Alphard, di ACT itu juga Alphard. Iya. Ini kasih komentar Mbak. Ini kan katanya orang tuh kan percaya karena husnuzon, percaya dan kalau kita menyumbang itu akan dibalas berkali-kali lipat. Tapi fakta investigasinya seperti itu. Jadi di Wahid Foundation ini karena kita bekerja sama dengan banyak sekali lembaga-lembaga di luar negeri, lembaga internasional. Salah satunya lembaga PBB. Jadi laporan keuangan kita super transparan. 100.000 aja kita pernah tuh masukin salah kolom. Jadi ini pengeluaran kantor sendiri, salah masukin ke pengeluaran untuk donor gitu, project gitu ya. 100.000 buat beli racun tikus bisa jadi masalah. Nah itu yang buat kita coba selalu kita pakai standar itu. Check and balances jelas, pelaporan harus jelas. Ini uang 1 sen pun harus jelas. Nggak boleh nggak jelas. Lebih susah gitu. Di NGO berat banget. Itu ahli keuangan NGO itu ya di seluruh Indonesia nih sekarang nih dimasukin satu bus 3/4 tabrakan tuh mobil udah nggak punya orang keuangan lagi NGO saking sedikitnya yang ahli itu ya Mbak. Iya. Karena tiap donor tuh punya format beda-beda. Betul. Asia Foundation punya sendiri, misalnya Tifa punya sendiri. Tapi itu kan donor ya. Ini beda dengan pengumpulan dana dari masyarakat. Nah, sistem kita sudah seperti itu. Saya pun sebagai direktur mau minta uang misalnya untuk apa gitu yang nggak ada hubungannya sama program selama ini susah. Ya udah deh ambil dari gaji gua gitu. Potong gaji ya. Iya, padahal gaji juga sedikit sekali. Tongji. Apa tuh? Potong gaji. Makanya saya bilang saya salah bukan direktur Wahid Foundation. Kalau tadi yang direktur itu aja ya. Satunya harusnya. Iya, tapi kan akhirnya gini Mbak, dengan investigasi misalnya seperti tadi ada lihat kok bermewah-mewah, kok dana yang kita kasih kok dipergunakan tidak semestinya. Akhirnya kepercayaan orang jadi semakin rendah. Pasti. Karena kan jualannya non sewu Mbak, jualannya kan agama kan, untuk kemanusiaan, untuk agama, kemanusiaan dan penderitaan orang. Kan jualan penderitaan orang. What do you think? Ya salah, udah jelas salah sekali.
Nah kalau kita dari awal kan memang mendirikan ini justru untuk membantu orang. Nggak ada donor juga duit sendiri yang dipakai. Kita misalnya kita punya koperasi namanya Koperasi Cinta Damai. Itu memberikan bantuan permodalan untuk UMKM. Ibu-ibu di tingkat akar rumput. Dari mana? Dari duit zakat kita kumpulin. Kita mulai gitu. Nanti seneng kalau orang kemudian bisa cerita, Bu, usaha gado-gado saya udah lancar, Bu. Alhamdulillah. Bu, saya sekarang bisa naro pisang goreng, bukan cuma di satu warung, bisa di 5 warung karena dia punya modal lebih besar. Itu yang kalau saya dapat keuntungannya yang saya dapatkan itu. Buat saya yang saya cari. Nah, kalau yang kayak begini, Mbak, kita kan ngumpulin dana umat terus dapat fasilitas yang wah banget, terlalu banyak, dan bahkan levelnya perusahaan level multinasional aja nggak kayak gitu juga gitu kan. BUMN pun juga sebagian yang kayak gitu. Meskipun kan. sudah bismillah komisaris. Udah keluar loh saya dari komisaris. Gue baru top bersama Peter F. Gonta mundur. Mundur loh kita. Nah, itu komisaris Garuda. Nah, jadi itu kalau kita lihat, Mbak, ya kan, ini memang soal pantas atau tidak pantas saja dapat fasilitas kayak gini atau moral hazard sih menurut Mbak Yeni? Kalau situ bukan masalah pantas ya. Kalau pantas kan disesuaikan dengan standar gaji di Indonesia sebesar apa. Lalu kemudian kalau mau dinaikkan ya nggak sampai berpuluh-puluh kali lipat seperti itu. Apalagi dana umat. Dan kemudian umat yang menyalurkan atau orang yang menyalurkan bantuan ke sana setuju nggak dengan plafon gaji sebesar itu? Setuju nggak kalau misalnya pun dipotong gitu ya? Itu diterangkan nggak dari awal bahwa dari uang yang ada sumbangkan katakanlah 1 juta, maka kami akan potong katakanlah 50%-nya untuk gaji orang. Mau nggak? Kan belum tentu mau juga. Nah, itu kan yang saya katakan transparansi. Nah, kalau orangnya bilang, donornya bilang, oh boleh, silakan. 90% untuk gaji kalian, ya nggak apa-apa. Nah, tapi kan ini nggak ada. Tidak pernah ada yang dijelaskan ke publik. Tidak pernah ada pelaporannya. Sehingga orang terkaget-kaget. Nah, sehingga ya jadinya terkesan ini mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain, itu sih kesannya. Meskipun di website-nya udah banyak kan kasus sumbangan ke Palestina, di Gaza kan ada. Ya kalau di NGO itu ada tuh ukurannya tuh. Kalau donor ini cuma boleh 30% untuk gaji gitu misalnya kan. Itu gede banget. Iya, 20%, 80%-nya buat program gitu misalnya kan. Susah banget dan sering kita nombok malah kalau doain. Kedepannya snowball effect-nya apa, Pak, dari peristiwa ini terkait dengan kira-kira ke Wahid Foundation juga mengganggu nggak gitu loh misalnya kayak gitu. Kalau karena kami publik, sangat transparan dan semua orang yang berkepentingan tentunya ya kalau mau lihat laporan keuangan kita monggo. Kita terbuka di situ kelihatan gitu ya. Nah, jadi kalau kami nggak terganggu karena ya kita coba genuine lah. Dan nggak usah duit publik, duit kita sendiri juga dipakai gitu. Jadi kan bedanya di situ ya. Kita punya program misalnya salah satunya nih pesantren programmer di Jogja. Kita bikin pesantren di mana anak-anak belajar ilmu agama tapi juga life skill. Life skillnya apa? Programming dan coding. Ini kita dibantu oleh AWS. Jadi kurikulumnya dari Amazon. Tapi yang lain-lainnya kita operasional semua kita. Ya uang-uang kita sendiri. Nah yang kayak gini kan kita malah kebiasaannya beda. Kita justru memakai uang kita yang kita kumpulkan gitu ya. Ya tadi sumbangan-sumbangan kadang personil gitu. Nah jadi ya biarkan saja faktanya yang bicara kan kalau soal seperti itu. Kedepan akan berefek kepada kepercayaan publik nggak, Mbak, dalam menyumbangkan, dalam berdonasi, dalam bersedekah. Tapi bagus karena kemudian orang akan ada filtering. Orang akan lihat nih mana yang reputasinya benar, mana yang enggak. Karena kan sekarang juga kemarin saya baca di berita katanya Densus nangkap kotak-kotak sumbangan dipakai untuk ngumpulin dana buat aksi radikal. Terkumpul katanya sampai 90 miliar setahun. Kan ngeri juga tuh. Kotak-kotak sumbangan yang menyaru gitu ya. Jadi seolah-olah untuk panti asuhan apa, untuk masjid apa segala macam ditaruh di mana-mana gitu. Iya, 90 miliar setahun tuh bangun parpol aja cukup tuh kayaknya tuh ya. Ya kan? Buat modal awal ya gitu, fundraising kurang. Ya. Nah, ini udah punya pengalaman lah. Yang bangun parpol sama yang
kita buka. Kasih dulu. Kita buka tweetnya, coba lihat. Gak usah lu kasih waktu di sini di nggak video. ada.